podcast Jisya. Bareng aku Fimza. Dan aku Jihan. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang topik yang menurut kita tuh seru banget ya nggak sih, Han? Iya dong, Kak. Nah, judulnya yaitu DKV Future Creator. Betul, topik hari ini tuh relevan banget sama anak-anak DKV. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana sih kok siswa-siswa bisa berinovasi dari bikin portofolio yang solid sampai siap buat masuk ke industri kreatif di masa depan. Nah, benar, karena dunia kreatif itu luas banget, nggak cuma soal gambar atau ngedesain aja, tapi juga soal komunikasi visualnya. Bagaimana kita bisa bikin pesan jadi lebih kuat karena lewat karya tersebut. Iya, itu dia. Makanya anak DKV itu dituntut untuk punya pemikiran yang terbuka. Bisa adaptasi sama tren, tapi juga punya gayanya sendiri, biar nggak ketelan sama zaman. Sekarang kita mulai dari inovasi dulu ya. Inovasi itu kunci banget buat jadi future creator. Karena kalau kita tiba-tiba berhenti bereksperimen, karya kita itu nanti bakalan kelihatan lebih biasa aja. Setuju, anak DKV itu harus nyobain eksplorasi gaya baru ya, Kak ya? Iya, benar. Misalnya kayak gabungin gaya ilustrasi manual sama digital nih, atau bikin desain dengan pendekatan yang nggak biasa. Nah, sekarang kan banyak banget tools yang baru juga nih, contohnya kayak AI design, terus software 3D, sama aplikasi motion. Kalau kita bisa manfaatin dengan kreatif, nanti hasil karya kita bakalan lebih bisa stand out. Tapi ingat ya, tools itu cuman pendukung doang. Yang bikin karya kita beda itu cuman ide kita doang. Biasa yang bikin karyanya itu beda, tetap ide kita gak sih, Kak? Iya, benar. AI bisa bantu dari teknis doang, tapi kalau ide dan konsep itu datangnya dari si kreatornya. Nah, itu poin pentingnya. Jadi jangan takut gagal, Han, karena kita itu bisa nyoba hal baru, dan kadang hasil yang jelek itu malah justru jadi awal ide besar buat kita. Karena dari kesalahan kita bisa nemu gaya yang baru loh, Han. Wih, iya toh, Kak? Iya. Aku sering banget lihat desainer yang takut buat eksplorasi. Dia tuh takut dikritik gitu loh, Kak. Padahal kritik itu kan bagian dari belajar juga ya, Kak ya? Nah, iya benar. Jadi kalau kita terbiasa dikritik, justru itu bikin mental kita bakalan lebih kuat dan karya kita tuh bakalan makin berkembang. Oh iya nih, kadang orang-orang tuh mikir kalau buat inovasi itu susah banget. Padahal kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nggak sih, Kak? Nah iya bener banget, kalau nggak kalian mau coba warna yang biasanya dipakai atau malah kalian mainin tipografi dengan cara yang berbeda. Atau kalian juga bisa coba kolaborasi sama teman kalian dari jurusan lain ya. Misalnya kayak musik, sastra, atau teknologi. Nah dari situ lahir karya baru yang nggak terpikirkan sebelumnya, Han. Jadi itu juga bisa bikin kita terbiasa dengan kerja lintas di bidang. Sekarang kita bahas soal portofolio nih. Portofolio itu senjata ampuh buat anak DKV ya, Kak ya? Iya bener banget. Meanwhile, karena portofolio itu sebagai identitas kita sebagai desainer. Nah iya, jadi portofolio itu bukan cuma soal tugas kuliah ataupun tugas sekolah aja, tapi pilihan karya terbaik yang benar-benar nunjukin kemampuan kita. Makanya jangan asal taruh semua hasil tugas, pilih yang paling rapi, paling kreatif, dan paling mencerminkan gaya kita. Nah selain itu, Han, coba tambahin proyek pribadi deh, kayak bikin poster event fiktif atau bahkan desain branding yang untuk bisnis kecil gitu. a few moments later. Selain itu, kalian juga bisa tambahin proyek pribadi kalian. Contohnya nih, Han, kayak kamu bikin poster event fiktif atau desain branding untuk bisnis-bisnis kecil-kecilan gitu. Itu nunjukin kalau kita itu punya inisiatif tersendiri. Kalau bisa dapat pengalaman freelance juga bagus nih. Bikin desain buat UMKM atau organisasi kecil, itu bikin portofolio lebih meyakinkan di mata klien nggak sih, Kak? Iya bener nih. Dan jangan lupa tampilan portofolio itu penting. Harus rapi, jelas, dan pastinya enak dilihat. Tapi jangan sampai isinya bagus tapi presentasenya malah berantakan. Sekarang juga udah enak banget karena udah banyak platform gratis yang bisa buat showcase karya-karya kita. Contohnya kayak Behance, Instagram, dan Dribble.
Betul, itu bisa jadi etalase buat karya kita. Karena orang-orang itu bisa lihat karya kita dari mana aja. Tapi ingat, portofolio itu juga harus sering diupdate ya, biar orang-orang itu tahu kalau kita itu udah berkembang, jadi nggak ngestak di karya lama kita aja. Kalau ngomongin portofolio, aku jadi ingat banyak anak di kafe yang bingung mau mulai dari mana. Iya, banyak yang ngerasa kalau karyanya tuh belum cukup bagus. Padahal justru kalau kita lihat dari portofolio, kita bisa lihat perkembangan kita dari waktu ke waktu. Betul, jadi buat portofolio itu nggak harus sempurna, tapi yang penting niat kita dulu aja, mau mulai dulu apa enggaknya. Semakin sering kita update, semakin kelihatan perjalanan kreatif kita. Selain itu juga penting banget ya buat kita bikin gaya personal branding kita, biar orang itu ingat sama gaya desain kita. Personal branding tuh bisa jadi Personal branding tuh bisa lewat warna khas, bisa juga lewat gaya ilustrasi, atau bahkan cara kita presentasi karyanya. Nah, kalau branding kita kuat, orang itu bisa melihat karya kita itu tanpa melihat namanya dulu. Buat kalian yang penasaran sama portofolionya Kak Finza, bisa cek di sini ya. Di sini. Nah, itu tadi yang bikin desainer punya ciri khas dan nggak gampang tergantikan. Nah sekarang kita masuk ke persiapan mental. Karena skill aja itu nggak cukup buat masuk ke industri kreatif. Betul, industri ini tuh punya ritme yang cepet banget. Dari deadline yang ketat, revisi berkali-kali, sampai standar klien yang kadang tuh tinggi banget. Kalau mental kita nggak siap, kita bisa stres. Makanya penting buat nikmatin semua prosesnya dan anggap tantangan itu bagian dari sebuah perjalanan. Selain itu, persaingannya juga sangat ketat, tapi jangan minder karena 3 hours later. Karena setiap desainer punya gaya unik. Nah, kuncinya jangan malas buat belajar. Kalian bisa ikut kayak webinar, workshop, atau khusus biar skill kalian terupdate. Bangun jaringan tuh juga penting. Jadi kenalan sama desainer lain, ikut komunitas, sampai ikut event kreatif. Kadang peluang kerja itu datang dari relasi, bukan cuma dari lowongan aja. Jadi kesimpulannya, future creator harus punya berinovasi. One eternity later. Jadi kesimpulannya, future creator harus berinovasi Dan punya portofolio yang kuat. dan mental yang siap buat menghadapi industri kreatif. Kalau 3 hal ini udah ada, dunia. One eternity later. Kalau 3 hal ini udah ada, jalan kita di dunia bakalan lebih bisa kreatif. Lancar. Oh iya, lancar. Lancar gitu ya. Semoga obrolan ini bisa jadi inovasi buat teman-teman di kafe ataupun yang sekedar penasaran sama industri kreatif ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa terus berkarya dan semangat untuk berkarya ya. Karena dari gagal kita bisa jadi future creator. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.